Halo, saya Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya, daerah pemilihan Jawa Tengah 3, meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Grobogan. Saat ini Anda sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Jadi kalau saya ditanya tentang karir saya menjadi politisi, sebetulnya ini kalau saya boleh jujur, ini adalah sebuah kecelakaan politik. Karena saya itu tidak pernah mempunyai cita-cita, tidak pernah mempunyai keinginan, dan saya tidak pernah juga merasa pantas menjadi anggota DPR. Apalagi mengenal dunia politik, karena saya ini adalah anak orang kampung. Bapak saya sebagai kepala desa di sebuah desa yang juga tidak termasuk desa yang boleh dibilang desanya desa yang makmur, tapi justru di daerah saya itu adalah di desa saya adalah daerah lahan kering, sehingga kami merasa bahwa tidak punya terah lah sebagai politisi. Saya harus melanjutkan sekolah. Apa ini kira-kira yang harus saya lakukan? Nah, ketika saya kembali ke kampung, ya saya harus berdagang. Nah, berdagang apa? Bapak saya ngajari, kamu harus cari uang sendiri, kamu harus kerja sendiri untuk biaya sekolah kamu kalau kamu mau jadi pintar. Maka saya berdagang rokok. Rokoknya itu rokok ilegal sebetulnya kalau zaman sekarang ya. Rokok ilegal kan tidak ada cukainya. Namun itu menjadi salah satu tren masyarakat karena citra rasanya rokoknya itu bagus. Saya setiap pagi itu bawa taplak meja itu selalu saya lipat. Kalau pulang saya itu belanja, kemudian setelah sampai di rumah jam 3 sore, karena jarak antara kota kampung saya itu kalau sampai di kampung saya sekitar jam 3, saya itu mengelilingkan dagangan rokok itu ke warung-warung. Jadi warung-warung sifatnya nggak bayar langsung, itu setiap seminggu kami dibayar. Kemudian dari sisi selisih daripada atau keuntungan itulah yang saya pakai hidup, saya pakai untuk biaya sekolah, dan akhirnya sampai saya lulus SMA. Saat ini saya katakan, saya ini kan seperti kecelakaan politik tadi. Sebetulnya dia tidak punya motivasi apa. Hanya ketika saya tadi lulus SMA, kemudian saya berlanjut untuk ingin belajar, kemudian saya ikut saudara di Yogyakarta. Ikut saudara di Yogyakarta, saya menjadi pembantu lagi untuk menjaga toko saudara. Saya punya saudara yang sambil kuliah punya toko, saya menjaga tokonya, dan di situ saya belajar sambil kuliah. Nah, setelah saya ikut saudara selama kurang lebih 3 tahun, karena mungkin kalau sudah menganjak dewasa itu kan udah orang kuliah kan udah tahu namanya ya dunia luar kan. Akhirnya tidak betah karena saya harus disiplin jaga toko, ngikuti aturan main di saudara saya. Akhirnya saya keluar, saya melanjutkan kuliah di Jogja itu sambil nyopir angkot. Nah, nyopir angkot, kemudian termotivasi setelah sampai lulus tahun 79, saya itu sudah mulai bekerja di salah satu perusahaan travel bureau. Kantornya mulai keren di Ambarukmo Hotel. Tidak mungkin saya bisa memperjuangkan orang lain kalau hidup saya belum mapan. Oleh karena pertama yang saya tata diri saya sendiri, yaitu saya harus mapan, saya harus hidup bisa memenuhi kebutuhan saya. Kalau saya belum mapan, terus saya bicara di luar, berjuang untuk orang lain kan mustahil. Oleh karena itu saya menata diri bahwa hidup saya harus mapan dulu, baru saya bicara berjuang untuk orang lain. Itu prinsip dasar yang saya lakukan sebelum saya masuk ke politik praktis. Ya tentunya sebagai politisi ini kan harus selalu beradaptasi, bisa atau mampu melihat ke depan bagaimana sistem politik, perubahan politik
terutama politik global, domestik, dan sebagainya. Oleh karena itu dengan sistem perubahan politik ini memang menarik karena beda sekali ya. Ketika kami menjadi anggota parlemen di era Orde Baru dengan sekarang sangat beda. Di era Orde Baru menjadi anggota parlemen itu sangat tertib. Tertib itu disiplinnya, jam waktu kerjanya, karena di situ didorong oleh para tokoh-tokoh yang bersumber dari 3 jalur kalau di Golkar ya. Jalur A, jalur B, jalur G. Nah, yang disiplin adalah jalur A, jalur B. A itu ABRI, B itu birokrat, G itu dari partai politik. Nah, 2 jalur ini yang memacu kita itu disiplin kerja, tepat waktu, dan kemudian juga betul-betul kerja itu menggunakan pola mereka yang disiplin dan menguasai masalah. Begini, saya punya sebuah filosofi ya, itu saya melihat juga dari diri saya sendiri yang tadi dari awal saya katakan saya orang desa. Saya melihat begini, kehidupan masyarakat di desa itu kan seperti itu. Bagaimana kita bisa membangun Indonesia yang begini besar? Bagaimana fondasi ekonomi kita itu bisa kuat kalau tidak dimulai dari bawah? Nah, filosofi kami adalah seperti konstruksi sebuah gedung. Gedung ini dibangun seperti yang kita sekarang sedang bicara ini kan gedung yang menjulang tinggi ke langit gitu ya. Di DPR ini kan sampai tingkat 13 gitu kan. Tetapi kan itu tidak dibangun dari batu yang utuh besar dan kemudian ditumpuk menjadi sebuah bangunan. Tapi itu kan dibangun dari fondasinya. Fondasinya itu yang kecil-kecil. Ada batu kerikil, ada semen, ada pasir, diaduk, dicor menjadi tiang panjang, kemudian ditancapkan mendasar, itu menjadi fondasi. Nah, ekonomi juga sama. Ketika ekonomi kita itu hanya bergantung dari ekonomi makro, tergantung pada pasar modal, ketika terjadi capital flight, maka ekonomi kita rapuh. Tetapi kalau ekonomi kita dibangun dari bawah, yaitu kekuatan kita adalah bagaimana UKM petani di desa itu kuat mandiri ekonominya, maka sulit untuk digoyahkan siapapun. Ini pertanyaan menarik. Saya pun juga tidak pernah berpikir kenapa saya dikompetisi. Mungkin ini yaitu semacam mendapatkan seperti wangsit dari kayak dari Tuhan, Gusti Allah gitu ya. Bahwa kamu anak petani, harus kamu memperjuangkan petani, kira-kira seperti itu. Jadi sampai hari ini saya masih Komisi 4 karena memang kebetulan saya anak petani mungkin diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, itu kamu harus duduk di Komisi 4 harus memperjuangkan petani karena kamu anak petani. Nah, ketika itu saya juga melihat bahwa dapil saya kebetulan sangat tepat saya di Komisi 4 karena di dapil saya itu padi, blora, dan manggrobokan itu ada nelayannya, di panturannya itu padi dan rembang, ada juga hutannya itu di Gerobokan dan di Blora, kemudian di padi juga ada, di Rembang juga ada hutan, dan kemudian juga peternakan itu di Gerobokan, di Blora itu sangat luar biasa. Jadi disitulah saya akhirnya menyadari bahwa mungkin saya ini mendapat semacam, kalau orang Jawa wangsit, penugasan bahwa kamu harus dari anak petani harus kembali kepada petani gitu. Oleh karena itu tadilah filosofi membangun Indonesia dari desa itu sudah kita lihat. Dari skala kecil ini bisa berhasil. Kalau kita terus support, maka dengan adanya Koperasi Merah Putih ini, harapan saya itu ada betul-betul menjadi salah satu alat atau lembaga yang betul-betul bisa mewujudkan terhadap cita-cita kami yang saya katakan tadi, membangun Indonesia dari desa. Sebetulnya membangun Indonesia dari desa itu sudah slogan pertama kali saya mulai kampanye di 2009 ketika pemilihan secara langsung. Saya nggak tahu inspirasi dari mana, tapi yang jelas saya melihat tadi, kalau ekonomi tidak kuat di bawah, mesti akan menjadi rapuh. Pelindungan pemberdayaan petani, atau kemudian ada lagi kelautan, atau kemudian ada undang-undang pencegahan perusahaan kawasan hutan, terus ada lagi undang-undang pangan yang sekarang menjadi lagi masih hiruk pikuk ini. Banyak sekali undang yang kita buat. Saya merasa bangga karena saya anaknya orang kampung gitu ya. Kalau dihitung itu partisipasi saya sebagai seorang warga negara, anak desa, udah banyak ikut terlibat dalam memproduksi undang-undang.
Yang menarik adalah ketika saya undang-undang yang saya susun dengan teman-teman itu digugat di Mahkamah Konstitusi, yaitu perlindungan pemberdayaan petani. Padahal di situ jelas bahwa tujuan undang-undang kita melindungi petani hortikultura, di mana ketika itu kami mengalokasikan asing boleh investasi tapi dibatasi hanya 30%. Tapi digugat. Yang menggugat itu siapa? Yang menggugat itu mantan Menteri Pertanian. Ini lucu. Jadi gimana ini? Mantan Menteri Pertanian kita bikin undang-undang yang melindungi petani kok malah digugat gitu. Nah, ternyata setelah saya menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi, kemudian saksi fakta, saya jelaskan semua tentang maksud tujuan itu. Alhamdulillah 9 hakim mengatakan di mana yang salah. Oleh karena itu ini pengalaman ya. Memang DPR ini kalau ada gugatan di Mahkamah Konstitusi, harusnya yang hadir itu adalah yang membahas. Sehingga mereka tahu rohnya undang-undang itu kemana. Karena hakim itu ternyata setelah dijelaskan, mereka itu bisa menyimpulkan bahwa oh undang-undang ini tujuannya adalah untuk ini, kepentingannya ini. Jadi itu. Dan akhirnya saya menjadi saksi ahli 2 itu udah menang semua waktu itu. Pertama, saya mengimbau kepada adik-adik saya, anak-anak saya muda, kalau ingin berhasil itu jangan takut untuk melangkah. Tidak serta-merta bahwa untuk keberhasilan seseorang itu harus diawali dengan modal. Yang penting itu adalah modal utama adalah keberanian, mempunyai kemampuan, punya konsep, dan diaktualisasikan. Jadi kita harus berpikir secara positif dan jangan tergantung kepada orang lain. Semua keberhasilan itu ada bergantung pada diri kita sendiri. Tapi jangan lupa, karena semua itu karena Allah, maka kita sebagai umat beragama, maka di samping kita berjuang, kita harus senantiasa berdoa. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dikabulkan, rencana kami diberikan kemudahan, kelancaran, cita-cita kami. Ya Alhamdulillah, sampai sekarang saya sudah pada posisi 5 periode di DPR RI ini. Atau ngopi bareng petani di Pak? Ngopi bareng sama petani. Karena kalau kita ngopi bareng sama petani, kita bisa diskusi, mendapatkan aspirasi apa yang menjadi masalah di masyarakat. Membangun Indonesia dari desa atau membangun desa untuk Indonesia? Membangun Indonesia dari desa. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa potensi ekonomi harus dimulai dari desa. Kalau desa kuat dan mandiri, maka ekonomi kita itu tidak rapuh. Mendengarkan aspirasi nelayan atau mengunjungi pelaku UMKM di desa? Mendengarkan aspirasi nelayan. Karena nelayan adalah komunitas saya. Dan kebetulan nelayan dari bagi kehidupan sehari-hari, terutama keluarga besar saya. Dikenal sebagai politisi senior atau dikenal sebagai pejuang aspirasi masyarakat? Pejuang aspirasi masyarakat. Karena kami sering berdiskusi, berdialog, dan memperjuangkan apa yang diinginkan masyarakat, dan itulah kewajiban kami sebagai anggota DPR. 1. Khas kuliner Pati di kampung halaman? Nasi gandul. Apa sih Pak nasi gandul itu? Enak sekali rasanya, boleh dicoba. 1 kebiasaan unik sebelum Bapak rapat dimulai? Saya selalu membaca media untuk mencari bahan-bahan isu aktual, dan kemudian kalau rapat biasanya belum mulai, kami diskusi ringan bersama teman-teman dalam ruangan. Terakhir, 3 kata untuk para petani Indonesia. Aku bangga jadi anak petani.